disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, masakin ahli dunia yakhrujuna minha wa la ya'lamu ma atiyab minha. Sungguh sangat kasihan orang-orang yang mereka tinggal di dunia ini, ya, dalam keadaan dia tidak tahu apa yang paling lezat di dunia tersebut. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa sesuatu yang paling lezat di dunia? Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Dan mengenal Allah melalui jalan akidah, melalui jalan tauhid yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Dan saya tidak menyampaikan mukadimah yang panjang, karena kita cukupkan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari poin-poin di dalam kitab beliau ini. Ya, sebelum kita membaca, yang pertama harus kita ketahui, benar tidak kitab Usul Sunnah ini adalah pengarangnya Imam Ahmad, atau bisa jadi cuma sekedar pengakuan orang-orang yang mereka mendompleng nama besar Imam Ahmad rahimahullah, yang sebenarnya Imam Ahmad tidak berbicara dan tidak menulis akidah beliau ini. Ya, yang pertama, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh rahimahullah dengan sanadnya. Ya, di sini saya membaca kitab Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala. Beliau menyebutkan sanad, ya, kitab ini sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, qala Syekh Imam Abu Mudhaffir Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad Al-Hamdani qala hadatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abi Al-Hasan ibn Bana qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Al-Banna qala akhbarana Abu Al-Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran Al-Mu'dil qala akhbarana Uthman ibn Ahmad ibn Simak qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Anbar qira'ah alaihi min kitabi fi syahr Rabiul Awal min sanah 93 wa 200. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Munqri Al-Basri bitanis qala haddatsana Abdus ibnu Abdul Malik ibn al-Malik Al-Attar qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad yaqul. Jelas ya? Jadi ini ada sanadnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, kalian itu tidak punya sanad, itulah sanadnya kita. Sanad kita bukan sanad kita, sanad kitab ini, ya, telah terbukti dari sisi silsilah yang itu semuanya sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang meriwayatkan dari Imam Ahmad kepada kita? Abdus ibnu Malik Al-Attar. Ya, Abdus ibnu Malik Al-Attar. Dan beliau mengatakan, aku mendengar Imam Ahmad rahimahullah berkata. Ini isi kitabnya. Ini ucapan Imam Ahmad, saya ulangi kembali, thabit dari Imam Ahmad rahimahullah, bukan cuman sekedar mendompleng nama besar Imam Ahmad, dan Imam Ahmad tidak berkata dengan ucapan di berikut ini. Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, hadha sanadur risalah ila Imam Al-Ahmad fahiya min riwayati Abdus ibnu Malik Abu Muhammad Al-Attar sima'an an imam sunnah Ahmad ibn Hanbal wa bidzalika takun hadhihi risalah kitab yang sedang kita baca sampai kepada Imam Ahmad. Dia itu merupakan riwayat dari Abdus ibnu Malik Abu Muhammad Al-Attar, yang dia langsung mendengar dari Imam Ahmad, imamnya Ahlus Sunnah. Oleh karena itu risalah ini jelas sekali bersambung kepada Imam Ahmad, dan ini merupakan penggalan dari ucapan-ucapan Imam Ahmad tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan yang kedua, Al-Imam Al-Likai rahimahullah dalam syarah kitab Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah juga menukilkan ucapan Imam Ahmad.
Ya, Imam Al-Lalikai itu hidup pada tahun sekitar 400-an Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab dengan judul Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini merupakan salah satu pegangan Ahli Sunnah ya untuk mengenal bagaimana akidahnya para imam. Ya, tariqah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah itu bersanad, semuanya bersanad. Ya, beliau membahas masalah qala hadatsana fulan, qala fulan dan fulan. Ya, dan hampir semua kitab yang antum dapatkan dari kitab ulama-ulama al-mutaqaddimin semua isinya adalah sanad. Ya, kitab Al-Ibana, Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, kitab Aqidati Salaf Ashabil Hadis. Hampir semua kitabnya itu bersanad. Kenapa? Ulama-ulama mutaakhirin menulis kitab akidah itu tebal. Apa membedakannya? Ada yang tahu? Yang tunjuk tangannya. Soal, saya ulangi kembali soalnya. Saya ulangi kembali atau nggak perlu diulang? Kenapa kitab-kitab ulama al-mutaqaddimin itu dalam membahas akidah itu tipis kitabnya? Kenapa kitab-kitab al-mutaakhirin dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, ya, Ibnu Abdul Hadi, ya, atau Ibnu Iz bin kitab pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, itu semua kitabnya hampir semua tebal. Sama-sama menjabarkan tentang akidah. Apa membedakannya? Kenapa satu tipis, satu tebal? Nah, Gus. Terus apa hubungannya jadi dengan ilmu filsafat kitabnya jadi tebal? Baik, Masya Allah. Iya. Di zamannya para salaf, ya, di zaman Imam Ahmad atau sebelum Imam Ahmad rahimahullah, ya, ilmu filsafat itu belum masuk dalam ilmu akidah. Ya, sehingga para ulama ketika membahas tentang istiwa, mereka hanya menukilkan qala hadatsana fulan, qala imam fulan Allah fis sama. Selesai. Ya, tentang akidah Ahlussunnah, tentang iman, al-imanu yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Selesai, titik sampai di situ. Gak ada pembahasan A, B, C, dan D. Karena apa? Belum masuk ilmu filsafat dalam masalah akidah. Kemudian ketika ilmu filsafat semakin banyak tersebar dan dikenal dengan filsafat al-ilahiyah yang mereka masuk ke dalam ilmu akidah, sehingga para ulama kita, ya, sebelum mereka menjelaskan kepada kita bagaimana akidah ahli sunnah dalam sebuah permasalahan, mereka fahami dulu kepada kita. Ini, ya, syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang filsafat dalam memahami apa? Akidah. Faham? Jadi kita difahami dulu bagaimana ilmu filsafat itu. Dari sisi mana mereka mengambil pendalilannya. Dari sisi mana salah dan kelirunya dalam mereka berdalil. Jadi panjang. Ya, makanya kitab-kitab seperti saya sebutkan tadi, kitab akidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tebal-tebal kitabnya. Tidak seperti ulama-ulama di awalin tipis-tipis. Karena nggak ada yang perlu dibantah. Ya, makanya para ulama, ya, seperti Ibnu Manda dan Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ketika menjelaskan tentang tauhid, mereka mau bagi tauhid dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Apa mereka sebut? Tauhid al-ma'rifah. Apa itu tauhid ma'rifah? Tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid al-itsbat? Tauhid asma dan sifat. Karena yang ada di dalam pandangan ulama is-salaf dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat cukup diisbatkan saja, selesai masalah. Selesai. Allah beristiwa, sudah tetapkan Allah beristiwa. Allah punya tangan, tetap Allah punya tangan. Selesai masalah. Nggak perlu diperpanjang. Tapi ketika masuk ilmu filsafat, ya, bahwasanya istiwa di sini maksudnya adalah menguasai. Karena kalau kita mengatakan Allah beristiwa maka akan begini, 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 begini dan begini. Nah, begini-begini kan harus difahami dulu. Apa maksudnya begini-begini? Apa dalilnya mereka begini dan begini? Ini yang membuat ilmu akidah menjadi tebal. Jelas ya? Baik. Kemudian kita baca. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Usul sunnah indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun
wa tarkul khusumat wal julus ma'asabil ahwa, wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din wa sunnah indana. Ya, sampai di situ. Taib. Sama dengan yang Anda baca dengan antum di matan, sama ya. Taib. Perhatikan baik-baik. Ini poin yang sangat penting yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Pondasi sunnah di sisi kami, saya artikan dulu, berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti jalannya mereka, dan meninggalkan kebid'ahan. Dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Dan meninggalkan perdebatan dan duduk-duduk dengan ahlul ahwa. Dan meninggalkan perdebatan, ya, dan juga khusumat dalam agama. Baik, sebelum saya membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala di sini, kenapa Imam Ahmad rahimahullah memulai poin beliau dalam menjabarkan sunnah di sini untuk kita berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat dan meninggalkan bid'ah dan meninggalkan pelaku, duduk dengan pelaku kebid'ahan. Kenapa nggak diakhirkan permasalahan ini? Kenapa ini dulu yang ditanamkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Ada yang bisa jawab? Ini isyarat penting dari Imam Ahmad rahimahullah. Ada yang bisa jawab? Pas. Iya. Ini metode dari metode yang dikenal oleh para ulama at-tasfiyah wa tarbiyah. Karena tanpa ada tasfiyah, tanpa ada tarbiyah, yul ikhwah, akidah yang akan dijabarkan nanti tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya, orang belajar akidah A, besok belajar lagi akidah B. Ya, besok lagi belajar dengan akidah orang punya akidah yang C. Bisa nggak dia memahami akidah? Nggak bisa. Iya, makanya perlu ada namanya tasfiyah. Ada bentuk namanya apa? At-tarbiyah. Apa itu tasfiyah? At-tasfiyah membersihkan segala sesuatu apa yang itu bukan bagian dari sunnah. Iya, dengan cara apa? Meninggalkan bid'ah, meninggalkan pelaku bid'ah, meninggalkan khusumat, ya, jidal dan permasalahan agama. Paham di sini? Dan ditarbiyah. Dengan apa ditarbiyah? Dengan jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Syekh, ya, hafizahullah, ketika beliau menyampaikan daurah di Aceh kemarin, ya, Syekh Adil As-Subaihi, ya, beliau berdalilkan dengan kisah tasfiyah dan tarbiyah yang terkadang kisah tersebut kita paham, kita ngerti, sering kita dengar, tetapi pengambilan dalilnya yang kadang kita nggak mampu mengambil pendalilan sebagaimana para ulama mengambil dalil. Ya, beliau membawa kisah siapa? Kisah Umar bin Khattab memegang beberapa kitab Taurat, lembaran Taurat. Ya, Syekh mengatakan bahwasanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menerapkan tasfiyah dan tarbiyah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi tasfiyah dan tarbiyah itu ibarat apa kata Syekh kemarin? Seperti gelas. Pertama, gelasnya harus bersih. Ya, kalau seandainya gelasnya bersih, yang diisi khamar, kencing, bermanfaat nggak gelas yang bersih? Nggak bermanfaat. Atau misalnya gelasnya, ya, kotor, antum isi air zam-zam di situ, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Nggak bermanfaat sama sekali. Ya, gelasnya ada bekas minyak di situ, ada bekas najis, ada sesuatu yang jelek, antum taruh air zam-zam. Bermanfaat nggak air zam-zam tersebut? Nggak bermanfaat, walaupun air paling suci di muka bumi ini. Atau gelasnya dicuci pakai air zam-zam, dicuci pakai air zam-zam, dipakai sabun, begitu jernih gelas tadi. Tapi antum isiin khamar, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Iya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik Umar, mendidik para sahabat di atas sunnah. Itu ibarat gelas, gelasnya dibersihkan, hatinya dibersihkan.
Tetapi Umar bin Khattab pada waktu itu memegang beberapa lembar apa? Taurat. Taurat ini ibarat apa? Air yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, ketika yang dimasukkan sesuatu yang tidak baik, jadi baik nggak gelas tadi? Terkotori. Paham di sini? Jadi Nabi SAW ingin memberikan tekanan kepada umat dan kepada kita semuanya. Jaga hati kita, bersihkan gelas tersebut, jangan sampai masuk hal-hal yang tidak penting yang itu bisa mengotori gelas yang kita gunakan untuk meminum. Bisa difahami? Bisa difahami oleh ikhwah? Makanya Imam Ahmad memulai poin beliau dalam kitab ini, tasfiyah dan tarbiyah. Dengan kita mengikuti jalannya sahabat Rasulullah SAW dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Karena dengan kita berjalan di atas sunnah, cinta kepada sunnah, kemudian juga dengar bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah, mendengar pengajian ahlul bid'ah, nggak ada manfaat. Tidak akan terbersih. Gelas yang sudah kita bersihkan tadi tidak akan bermanfaat. Bisa difahami sisi pendalilannya? Baik. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, al-usul itu jama' aslun. Usul itu jama' dari aslun. Wahya ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Itu namanya apa? Usul. Jadi kalau kita punya rumah, ada rumah, asas rumah, pondasi rumah itu namanya apa? Usul. Karena dibangun di atasnya apa? Tiang, dibangun di atasnya tembok, dibangun di atasnya batu bata dan seterusnya. Itu namanya al-usul. Fal usul lati tubna alaihi sunan. Maka asal yang dibangun di atasnya sunan at-tamasuk bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Dengan cara kita berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti jalannya mereka. Perhatikan ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mengajak manusia kepada Al-Quran, mengajak manusia kepada sunnah itu belum cukup. Kenapa saya katakan belum cukup? Orang-orang Khawarij yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka mengajak manusia kepada Al-Quran dan sunnah atau tidak? Semua mereka mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Bahkan tidak ada keluar daripada lisan-lisan mereka kecuali qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maklum ladaikum, orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan menggunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu kafir. Dengan apa dia berhujjah? Dengan Al-Quran. Nah, apa yang menjadi sebab tersesatnya orang Khawarij? Dalam keadaan mereka berpegang di atas Al-Quran, dalam keadaan mereka berpegang di atas sunnah, apa sebab kesesatannya mereka? Apa sebab kesesatannya Khawarij? Dia pegang Quran, dia pegang sunnah. Mereka tidak menjadikan pijakan para sahabat Nabi SAW dalam memahami apa? Al-Quran dan sunnah tersebut. Itu sebab kesesatan mereka. Apa dalilnya? Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengutus Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun sahabat bersama kalian. Gak ada satupun yang mendukung pergerakan mereka. Yang mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Bahkan disebutkan dalam kisah orang-orang Khawarij yang berkumpul di Haruriyah pada waktu itu, wajah mereka pucat karena terlalu banyak sholat malam. Sholat malam ini pegang teguh di atas sunnah atau enggak? Mengamalkan sunnah atau enggak sholat malam? Mengamalkan sunnah. Berpuasa, pucat badan muka mereka. Disebutkan karena banyaknya puasa dan apa? Panjangnya mereka sholat malam. Sunnah ini kan? Sunnah. Datang Abdullah bin Abbas dengan pakaian yang sangat indah.
Kata Khawarij, apa-apaan ente ya Abu Abdullah bin Abbas? Ente sahabat Nabi. Tapi pakaian ente, Masya Allah, tidak ada nampak waroknya. Tidak ada kesuhudan sedikit pun dalam keadaan kalian adalah sahabat Nabi. Lihat kami, seakan-akan mereka yang mengatakan, kami yang tidak bersahabat dengan Nabi saja, kami memiliki wara, tidak peduli dengan pakaian, tidak peduli dengan makanan. Bahkan kami tidak peduli dengan istirahat kami. Iya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, aku melihat Nabi SAW memakai pakaian yang sangat indah. Sampai-sampai beliau memakai selendang berwarna merah. Mungkin waktu itu selendang warna merah adalah bentuk pakaian yang sangat istimewa. Ya, sesat mereka. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menyeru muslimin dan menyeru kita semua berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas apa? Di atas pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukanlah akidah yang baru. Ini akidah yang sudah dikenal dari zaman Imam Ahmad rahimahullah. Pondasi Sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan prinsip ini memiliki asas yang sangat kuat dari Al-Quran. Dan asas yang sangat kuat dari sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun dari Al-Quran, Allah mengatakan di dalam ayatnya, ya, wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada Allah dan Rasulnya setelah datang kepada mereka penjelasan dan mereka mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin. Siapa itu jalannya kaum mukminin? Jalannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasul, tapi Allah menyebutkan prinsip yang ketiga. Apa itu? Mengikuti selain daripada jalannya mukminin. Apa ancaman yang diberikan kepada mereka? Yang mereka tidak menjadikan jalan agama ini seperti jalannya sahabat Rasulullah, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Apa itu namanya? Kesesatan. Wa nuslihi jahannam. Dan mereka kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannamlah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, Allah ancam dua perkara. Pertama disesatkan, yang kedua apa? Diancam dengan neraka. Dan semoga maklum di sisi kita semuanya, sesuatu yang diancam dengan neraka menunjukkan apa? Haramnya perkara tersebut ketika diselisihi. Faham di sini? Dalil pertama. Dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya mereka beriman, sebagaimana imannya kalian? Kalian di sini siapa? Sahabat. Faqad ihtadaw. Maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Mafhum mukhalafah daripada ayat. Siapa yang tidak menjadikan jalannya mukminin, maka dia akan tersesatkan. Bisa difahami? Jelas ya ikhwan? Jelas ya? Baik. Adapun dari sunnah, telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memuji generasi yang terbaik ini. Dan tidaklah pujian yang datang dari Rasulullah kecuali apa? Di situ berisi atau memberikan pesan kepada kita untuk kita mengikuti jalannya mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun qarni, thumma alladhina yalunhum, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Dan saya akan membaca sedikit nanti ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi bagaimana kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, adapun dari jalannya sahabat Rasulullah sallallahu radhiyallahu taala anhu untuk kita mengikuti jalannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beragama. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man istanna falyastanna biman qatmat fa innal haya la tuman alaihil fitnah. Ya, barang siapa yang seseorang ingin mengambil jalan hidup dalam agama ini, hendaknya dia mengambil jalan hidup orang-orang yang telah wafat. Karena orang-orang yang hidup tidak aman dari mereka apa? Fitnah.
Siapa mereka itu? Ala wahum ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahum Allah bisuhbati nabihi wa iqamati dinihi. Wa hum abarru quluban wa amaqa ilman wa aqallu wa takallufan. Fa'arfu lahum qadrahum. Ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratim mustaqim. Ya, mereka adalah sahabat Rasulullah yang Allah memilih mereka bersahabat dengan Nabi. Iya, yang mereka sangat dalam ilmunya. Iya, sangat baik hatinya. Ya, dan ya, a'maqa ilman wa abarra quluban wa aqalluha takallufan. Paling sedikitnya membebani diri di dalam beragama. Ya, lagi-lagi saya cukup tertarik apa yang disampaikan oleh Syekh Adil As-Subaihi hafizahullah ketika beliau membawa kisah Dajjal. Ya. Rasulullah mengkhabarkan Dajjal itu akan tinggal di dunia ini sekian hari, satu harinya seperti 40 hari. Apa yang diajukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka mendengar perkara ini? Ada nggak mereka tanyanya aneh-aneh kepada Rasul? Ada nggak tanya aneh-aneh? Ya Rasulullah, gimana kami tidur nanti masa siang 40 hari? Ya atau bagaimana? Atau nggak ada mereka tanya yang aneh-aneh. Mereka tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami sholat? Itu yang mereka tanya. Faham di sini? Nah kalau orang-orang hari ini dikhobarkan 40 hari seperti satu, kayaknya nggak mungkin karena matahari itu dia kan berjalan seperti ini, ya kan? Nah kalau dia berjalan seperti ini nggak mungkin siang 40 hari, nggak mungkin sekali itu. Ya, makanya itu harus kita takwil. Maksudnya itu begini, 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 dan begini, dan begini. Ini namanya apa? Takalluf. Takalluf ini namanya. Ya, dia memahami dengan akalnya. Para sahabat Rasulullah yang mereka ajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana cara kami sholat nanti? Ya, wa aqallu wa takallufan. Sedikitnya mereka takalluf dalam beragama. Iya, dan hormatilah mereka. Ittabi'u min atharihim, ikutilah di jalan mereka. Sesungguhnya mereka di atas sirat al-mustaqim. Iya. Adapun dari ucapan para imam, a'immati ahli sunnah, apa yang ternukilkan dari Imam Ahmad. Taib usulus sunnah indana, tamasuk bima kana alaihi ashabur Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Taib. Jelas semuanya? Hah? Atau terlalu cepat? Kita coba uji. Saya tadi menyebutkan 4 prinsip. 4 dalil yang menunjukkan pentingnya kita berpegang teguh di atas sunnahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, dari sunnah, dari ucapannya para sahabat, dan juga daripada Imamatul Huda. Baik. Nah, siapa yang bisa menyebutkan, mengulangi kembali? Kenapa kita harus mengikuti jalannya sahabat? Ah, Farhan. Ayo. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Ayo, itu ayat 1. Ayat kedua yang lain. Ah, hikmah. Taib, labas. Pujian di sini menunjukkan apa? Menunjukkan untuk kita mengikuti jalannya mereka. Apalagi ayat yang saya sebutkan tadi. Soal. Taib, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Iya. Taib, dari hadis yang lain. Hendak hafid. Taib, khairun qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Taib. Kemudian dari jalannya, dari ucapannya sahabat, pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Aceh lebih boleh lagi. Ada malu-malu atau lupa? Kalau antum malu-malu, kata para ulama, la yanalul ilm, tidak akan mendapatkan ilmu. Al-mustahi wal mustakbir. Orang yang malu-malu dengan orang yang sombong. Ya. Ada? Nggak ada ingat?
Ini athar paling sering disampaikan. Ya, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini paling sering disampaikan. Nah, yang sudah sering disampaikan saja nggak ingat kita, gimana nggak pernah disampaikan. Nah, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tunjuk tangan. Fal abtal, fa batal. Yang lain. Yang lain. Hah? Pakai bahasa Indonesia. Nah, terus siapa yang meninggal itu? Para sahabat. Ya. Barang siapa yang seseorang ingin mengambil keteladanan, maka hendaknya dia mengambil keteladanan dari orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang hidup tidak aman dari mereka fitnah. Siapa itu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat. Ucapan siapa? Yang keempat. Yang sedang kita baca. Apa itu? Usul sunnah indana tamasuk bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usul sunnah di sisi kita adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini jadi pegangan buat kita. Setiap ada orang mengajak sesuatu kepada Islam, iya, mengajak beramal dengan sebuah amalan yang itu dikatakan sebagai amalan Islam, kita sudah punya barometer. Apa barometer kita? Apa yang kamu ajak dari apa yang kamu ajak kepada sebuah keyakinan, kepada sebuah amalan yang engkau mendatangkan ayat, engkau mendatangkan hadis, apakah ayat dan hadis tersebut difahami oleh para sahabat demikian ataukah tidak? Bisa difahami? Kalau seandainya tidak difahami oleh para sahabat Nabi, jadi mohon maaf ya, itu adalah pemahaman Anda di dalam memahami apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah. Iya, karena setiap orang pasti membawa dalil, tidak? Mereka bawa dalil. Contoh paling gampang dan contoh yang sering kita sampaikan. Memperingati maulid Nabi. Apa dalilnya? Apa dalilnya memperingati maulid Nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan begitu. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini ayat digunakan oleh mereka untuk memperingati maulid Nabi. Nah, sekarang kita tanya. Para sahabat Rasulullah adalah orang yang paling faham dengan ayat Al-Quran. Sepakat atau tidak sepakat? Sepakat. Apakah mereka memahami ayat ini seperti Anda memahaminya? Ini jadi pegangan. Oh iya, itu pemahaman sahabat. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Sama seperti mereka. Mohon maaf mas. Allah telah katakan dalam Quran apa? Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi ini pegangan kita. Setiap apa saja yang diseru kita kepada sebuah jalan, sebuah pemikiran yang terkadang dia membawa ayat Al-Quran, membawa hadis-hadis Rasulullah, maka apa? Apakah ayat ini difahami oleh para sahabat? Apakah hadis ini difahami oleh para sahabat? Ya, dan tidak akan mungkin tidak ternukilkan kepada kita. Pasti akan ternukilkan kepada kita, apalagi perkara-perkara yang besar. Ya, Rasulullah buang hajat di dalam ruangan tertutup, menghadap, membelakangi kiblat, ternukilkan kepada kita. Iya, kata Abdullah bin Umar, raqaitu ila baiti Hafsah. Suatu hari aku naik ke rumah Hafsah dan aku melihat Nabi SAW membuang hajat membelakangi kiblat. Buang hajat ternukilkan kepada kita. Masak perayaan yang begitu besar sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi SAW tidak ternukilkan kepada kita. Nyan jamun perang, maka jihana dipegat. Dari jamun Abu Bakar sampai Ali perang. Dusta. Dusta. Kalau seandainya pun perang, kalau itu adalah bagian dari kecintaan kepada Rasulullah, mereka tidak akan pernah tinggalkan. Itu harus antum pegang prinsip ini. Ya, kalau seandainya pun memang benar terjadi perang dari zaman Abu Bakar sampai ke zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pasti mereka akan lakukan sebagaimana genting pun bermasalah. Kalau itu sebagai bentuk cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa arda. Seperti yang sering kita sampaikan, dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya 70 sayatan pedang di perang Uhud. Nabi SAW tersungkur ke dalam sebuah lubang. Di tengah beliau menanggung rasa sakitnya, berusaha untuk bisa menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Rasulullah, badan beliau setelah 50 tahun ke atas, badan beliau sudah agak membesar. Dan beliau memakai baju perang 2 lapis pada waktu itu. Anda bisa bayangkan bagaimana beratnya Nabi pada waktu itu. Tapi sebagai bentuk kecintaan Talha bin Ubaidillah kepada Rasul, di tengah kegentingan suasana pada waktu itu, beliau tetap menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma makan-makan. Ya enggak? Apalagi cuma makan-makan, ada nyanyi-nyanyiannya, ada joget-jogetnya, kan enak. Nyawa siap mereka pertaruhkan. Apalagi cuman makan. Paham ya? Jadi apa saja permasalahan, ingin saya ulangi kembali, ini pegangan kita. Anda mengajak manusia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang mengajak kepada manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ayat ini digunakan untuk apa? Khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kan begitu. Ini ayatnya kan, ini dalilnya kan, dalilnya nggak salah. Cuma cara mereka mengambil dalil, itu yang perlu kita pertanyakan. Nah sekarang ada nggak Abu Bakar As-Siddiq memahami ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan? Ada nggak Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib memahami ayat seperti yang kalian pahami? Kalau seandainya mereka tidak memahami seperti apa yang kalian pahami, berarti kalian mengajak kepada diri kalian, bukan mengajak kepada Al-Quran, dan tidak mengajak kepada sunnah. Faham di sini? Jelas ayyuhal ikhwah? Karena tidaklah ahlul batil kecuali mereka pasti akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah untuk menguatkan apa? Jalannya mereka. Apa saja yang ada hari ini yang mereka menyeru kepada sebuah seruan, pasti yang mereka jadikan dalil apa? Al-Quran dan sunnah pasti. Ya, bahkan orang yang membolehkan kawin sejenis juga pakai ayat Quran, coba. Pakai ayat Quran. Ajib enggak? Ajib. Makanya di sini butuh bagi kita apa namanya? Pakem ya. Betul, pakem. Betul, pakem. Apa itu pakem? Standar, barometer sebuah kebenaran. Apa itu? Berjalan di atas Quran, berjalan di atas sunnah, di atas apa? Pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi yang digunakan oleh Imam Ahmad di usul beliau yang pertama. Iya. Baik, kemudian ayolah ikhwah, perhatikan baik-baik. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, "Fas-sahabatu ridwanullahu alaihim hum afdalun nas, la kana wa la yakun mithluhum." Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik. Tidak ada manusia sebelum mereka dan setelah mereka sebaik mereka, selain dari para nabi dan rasul. Ya, la kana wa la yakun. Tidak ada sebelum mereka dan setelah mereka orang sebaik mereka, kecuali para nabi dan rasul. Wassahabatu jam'un sahabi. Sahabat itu jamak dari sahabi. Berarti sahabi kalimat mufrad, sahabat itu jamak kalimat jamak. Apa itu sahabi? As-sahabi kata Syekh, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal Islam. Perhatikan baik-baik. Sahabat, siapa yang bertemu dengan Nabi. Dan kalimat bertemu dengan Nabi itu lebih adab, lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan man ra'a. Siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saya ulangi soalnya. Ada sebagian para ulama, mereka mendefinisikan sahabat man ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iya, dari sini Syekh mengatakan man laqiyan Nabi. Siapa yang bertemu dengan Nabi. Dan kalimat man laqiya, siapa yang bertemu, itu lebih tepat dibandingkan dengan siapa yang melihat. Kenapa? Itu soalnya. Tunjuk tangan. Kalau nggak tunjuk tangan nggak dianggap. Yang lain, yang belum tunjuk tangan tadi. Nah, ayo. Otak ini perlu dicas seperti pisau ya. Jadi pisau, ya otak ini ibarat pisau. Jadi pisau itu terkadang kalau nggak pernah dicas, dia akan tumpul terus. Kita harus berpikir ini. Kenapa kalimat laqiya itu lebih tepat dibandingkan dengan ra'a?
bertemu, melihat. Tunjuk tangannya. Melihat lebih tepat daripada bertemu. Kebalikannya. Kenapa? Alasannya kenapa? Masya Allah. Ahsanta. Ya. Di sana ada sahabat yang buta. Siapa namanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau buta. Beliau bisa melihat Rasulullah atau enggak? Enggak bisa melihat. Nah, ketika didefinisikan man ra'a, siapa yang melihat Nabi, berarti beliau tidak termasuk dari sahabat Nabi karena beliau tidak bisa melihat Rasulullah. Tetapi di sini man laqiya, siapa yang bertemu? Yang namanya bertemu apakah bisa dilihat ataukah tidak melihatnya? Iya. Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan dia beriman. Dalam keadaan apa? Dia beriman. Tapi kalau seandainya ada seseorang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan dia kafir, kemudian dia baru masuk Islam setelah Rasulullah meninggal, ini namanya apa? Apa namanya? Tunjuk tangan. Kalau enggak tunjuk tangan enggak dianggap. Dia melihat Rasulullah. Lihat dari Rasulullah. Tetapi ketika dia melihat Rasulullah, dia masih kafir. Kemudian dia masuk Islam setelah Rasulullah meninggal. Apa namanya? Hadrami. Muhadrami. Hadrami ya. Kha atau ho? Kho. Khadrami. Ayo, mukhadram. Ya. Itu namanya mukhadram. Ya, kalau hadrami orang Hadramaut. Baik, anak salah dengar mungkin ya. Baik, ya, orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan dia masih kafir dan kemudian dia baru masuk Islam setelah Rasulullah wafat. Itu namanya apa? Mukhadram. Ya. Kemudian wa mata 'alal Islam. Kemudian dia juga mati di atas keislaman. Nah, siapa yang bertemu dengan Nabi, dia beriman kepada Rasulullah, tapi dia mati di atas kekufuran, dikatakan sahabat atau tidak? Tidak dikatakan sahabat. Iya. Kasus selanjutnya, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Iya. Kemudian dia murtad. Murtad setelahnya. Dan setelahnya dia masuk Islam lagi. Sahabat atau tidak? Dia masuk Islam setelah Rasulullah wafat. Saya ulangi. Dia bertemu dengan Rasulullah. Beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia beriman kepada Rasul, dia murtad. Rasulullah wafat. Ya, setelah Rasulullah wafat dia masuk Islam lagi dan mati di atas keislaman. Sahabat atau enggak? Minas sahabat minal alal asah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Nuzhatun Nadhar. Ya, itu tetap dikatakan sebagai sahabat. Paham? Paham kasusnya? Dia beriman kepada Rasul ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian dia murtad. Dia masuk Islam lagi setelah Rasulullah wafat. Itu tetap dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, "Hadza asah maqil fi tarifis sahabi." Ini merupakan definisi yang paling sahih ya dari definisi siapa itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walau lahdzah. Ya, walaupun dia bertemu dengan Nabi sekejap saja. Ya, pada hajatul wada datang manusia ya untuk haji. Dan dia hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri. Ya, misalnya ini walaupun secara waqi' mungkin tidak terjadi, tetapi saya ingin menggambarkan apa yang diinginkan oleh Syekh walau lahdzah. Rasulullah kan berkhutbah di mana pada waktu itu? Di Arafah. Ya. Nah, ada sahabat mungkin ada orang yang berangkat haji pada waktu itu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir khutbahnya. Di mana? Di akhir khutbahnya. Kemudian hanya beberapa menit dia melihat Rasulullah turun, pergi Rasulullah. Setelah itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahabat atau tidak? Tetap dikatakan sahabat dengan syarat dia mati di atas Islam. Walau lahdzah. Ya. Nah, bagaimana ada di sana disebutkan ada sebagian para sebagian muslimin dia datang ke kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Rasul belum dikubur pada waktu itu.
Apakah mereka dikatakan sebagai sahabat? Mereka tidak dikatakan sebagai sahabat. Antum bisa bayangkan ya. Ada orang yang sangat rindu kepada Nabi. Kemudian dia berangkat ke kota Madinah. Ya, setiba di kota Madinah, Rasul baru saja meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal. Antum bisa bayangkan kan bagaimana kecewa atau apa? Sedih ya. Ya, jangankan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ya yang berangkat belajar dulu, Syekh Mukbil rahimahullah itu meninggal di tahun 2001 kalau saya nggak salah, Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, orang-orang yang pergi ke Yaman di 2002, 2003 itu pasti nggak bertemu dengan Syekh Mukbil. Ya, itu kan beda cuma 1 tahun saja. Itu kadang ya sedihnya luar biasa. Kita bisa bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Rasul meninggal di hari itu. Sangat sedih pasti. Ya, sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesedihan ini akan bisa terobati. Apa caranya? Apa caranya? Cara masuk surga. Karena dengan cara masuk surgalah kita bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak masuk surga nggak ada harapan untuk bisa bertemu dengan Habibur Rahman, kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, ya, saya ulangi kembali. Hadza aula min qauli man qala fi hadis sahabi, dan ini lebih tepat dibandingkan yang mengatakan sahabat man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat Rasulullah. Maka takbir dengan bertemu itu lebih asah karena masuk dalamnya Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Cuman kata Syekh di sini, perhatikan baik-baik. Kata Syekh di sini, alladzina hannakuhum Nabi sallallahu alaihi wasallam fahum sahabatun aidan. Bayi yang dia ditahnik oleh Rasulullah. Ya, jadi ada bayi yang lahir, ya, kemudian dia diberikan tahnik. Apa itu tahnik? Diberikan kurma ataukah madu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa melihat belum? Masih kecil kan? Tahnik itu kan di awal-awal kelahirannya. Nah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji tetap dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak disyaratkan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan dia balik, nggak disyaratkan. Walaupun masih bayi. Ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai sahabat. Namun wasahabatu yatafawatun. Sahabat itu mereka bertingkat-tingkat kedudukannya. Kedudukannya nggak semua sama. Iya. Kama sayubayyin al-mu'alif rahimahullah, sebagaimana akan dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah. Falladhi talat sahabatuhu, dan orang-orang yang mereka bersahabat dengan Rasulullah dengan waktu yang lebih lama, dia lebih afdal, lebih mulia dari siapa yang mereka tidak bersahabat dengan Rasul dengan waktu yang lama. Iya, makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dibunuh pada waktu itu, Umar bin Khattab mengembalikan permasalahan kepada berapa orang? Kepada berapa orang sahabat? Kepada 6 orang sahabat. Untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Iya. Dalam keadaan sahabat-sahabat lain seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, iya, Abdullah bin Amr bin As. Orang-orang yang mereka menghafal hadis lebih dari 2000 hadis tidak dimasukkan ke dalam 6 orang sahabat ini. Siapa saja nama mereka? Nah, siapa saja? Tunjuk tangannya. 6 sahabat yang dikembalikan oleh Umar bin Khattab menentukan siapa yang menjadi khalifah setelah meninggal beliau. Ini kita ingin menggambarkan bahwasanya sahabat itu memiliki ketingkatan yang berbeda-beda. Nah, tunjuk tangan selain yang sudah menjawab. Hah? Nggak ada yang ingat, satu saja. Kapten Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nggak satu lah, 2 kan? Asal mulai aja dulu. Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah. Jangan ditalkin ya. Talkin itu nanti pas mau orang meninggal, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, di kajian nggak ada talkin. Talkin nanti ketika mau meninggal udah sholat bernafas, la ilaha illallah. Di situ talkin. Di majelis nggak ada talkin ya. Ya, para ulama hadis terdahulu
Itu siapa yang mentalkin didoifkan dan yang menerima talkin juga didoifkan sekalian. Yang kelima. Tadi sudah 4 ya. Siapa bisa menambah? Ayo, siapa tadi yang bilang Zubair bin Awam? Renza. Terus satu lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah. Kemudian yang 6 orang ini kembali kepada 3 orang. Kepada siapa? Kepada siapa 3 orang? Tunjuk tangannya. Ayo, siapa? Atau kalau saya tanya soal yang berbeda, bisa? Mungkin kalau saya tanya siapa yang paling banyak golin Piala Dunia tahun kemarin, mungkin hafal semua. 3 orang itu kembali kepada siapa? 6. Siapa nama itu? Fadli. Siapa aja Fadli? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. 3 orang kembali kepada siapa? Kepada Utsman. 3 orang kembali lagi kepada Utsman. Utsman jadi khalifah. Iya. Iya, ini menunjukkan kepada kita sahabat itu ya tafawatun. Iya, jangankan para sahabat Nabi, apa kata Allah? Tilkar rasul faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah mereka lah rasul yang kami muliakan mereka di atas sebagian yang lainnya. Faham? Jadi sahabat yang hanya melihat Rasulullah sejenak berbeda dengan sahabat yang terus-menerus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Arabul ladzina ra'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi laisa kasahabatil ladzina lazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sinin wa ashhara. Dan orang-orang Arab yang mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Rasul itu tidak sama seperti sahabat yang dia terus-menerus bersama Rasul bertahun-tahun. Faqulu lahu nasibuhu, dan setiap mereka memiliki dari kedudukannya masing-masing. Wa kullu hadduhu minas sahabah, dan setiap mereka mendapatkan bagian masing-masing. Lakin yujma'uhum wasfus sahabah, tapi semua mereka dinamakan sebagai sahabat. Bisa difahami ya? Ini faedah penting. Kemudian kata Syekh, itu jamnya kok masih 9:30 itu. Kita mulai sampai jam berapa selesai? Sampai zuhur. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, niscaya siapa yang ada di langit merahmati kalian. Faham maksud saya? Saya baca sedikit lagi. Wa maziyatus sahabah khassatu bis sahabah la yulhiquhum fiha man ba'dahum minat tabi'in wal a'immah. Perhatikan ini kaidah penting. Kelebihan sahabat Rasulullah secara khusus itu tidak didapatkan oleh siapapun setelah mereka dari para tabi'in dan juga para a'immah. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Ada sahabat Rasulullah yang dia hanya melihat Nabi sekejap saja. Tidak ada satupun hadis yang teriwayatkan dari beliau. Mana yang lebih mulia? Sahabat yang melihat Rasulullah sekejap, dan tidak ada satu hadis pun yang teriwayatkan dari beliau lebih afdal, lebih mulia dibandingkan Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis. Bisa difahami? Baik. Fasuhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasima' kalami wal jihad ma'u hadhi maziyatun khassa li sahabat la li ghairihim. Bersahabat dengan Nabi dan mendengar ucapan Nabi dan berjihad bersama beliau, ini merupakan kelebihan khusus yang dimiliki oleh sahabat yang tidak dimiliki oleh orang yang lain mereka. Ya, sebagaimana penguat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati Rasul sebaik-baik hati manusia dan dijadikanlah sebagai nabi di akhir zaman. Dan kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati para sahabat sebaik-baik hati manusia. Jadi jadikanlah mereka sebagai sahabat Rasulullah. Kalau Imam Ahmad itu lebih baik daripada sahabat Nabi atau seminimal sederajat dengan sahabat Nabi, pasti Imam Ahmad akan terpilih bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Baik. Kata Syekh, haqqun lahu faqa ba'du tabi'in was sahabah mithalan fi ibadah. Ya, hatta law faqa ba'du tabi'in, walaupun sebagian tabi'in itu lebih kuat ibadahnya dibandingkan dengan sahabat Nabi, maka tidak menandingi apapun yang ada dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, walihada lamma arada ba'dun nas ay yuqarin baina Umar bin Abdul Aziz wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, pada waktu itu orang-orang ingin membandingkan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan siapa? Dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang sangat adil. Iya, beliau seorang ulama dan juga seorang umara. Ya, tetapi waktu dikaitkan atau dibandingkan antara Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz lebih bagus ya pemerintahannya dibandingkan siapa? Muawiyah. Ya. Apa kata Syekh di sini? Kata Syekh, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz al-wara al-adil al-ma'ruf bidzalik. Wa Muawiyah sahabiyun jalil. Qala ba'du ahli ilmi al-ghubar, debu alladhi dakhala fi anfi Muawiyah. Debu, satu debu. Kira-kira bisa dilihat enggak debu? Bisa dilihat debu pakai mikroskop baru bisa dilihat. Satu debu yang masuk ke hidung Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika beliau berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa menandingi keadilan, wara, ibadah, ilmu yang dimiliki oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Paham di sini? Jadi ilmunya Umar bin Abdul Aziz, wara'nya Umar bin Abdul Aziz, keadilannya Umar bin Abdul Aziz enggak sebanding dengan besarnya kemuliaan satu debu yang lengket di hidung Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika beliau berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Umar bin Abdul Aziz memiliki kemuliaan. Paham? Tetapi ketika dikaitkan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ya di hari pertama kita agak panjang, ya mungkin setelahnya kita coba agak ringkas. Ya, insyaallah besok insyaallah kita akan membahas tentang apa itu sunnah. Karena Imam Ahmad menyebutkan di sini ya berpegang teguh di atas sunnah sahabat Rasulullah dan mengikuti jalannya mereka dan meninggalkan kebid'ahan. Ya, apa itu sunnah, apa itu bid'ah? Ya, dan bagaimana prinsip ahlus sunnah dalam meninggalkan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang belum jelas apa yang telah kita utarakan tadi, silakan. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan ya atau ingin diperjelas kembali, kita perjelas kembali. Baik, saya tunggu 1 menit. Nah, silakan. Itulah saya nggak tahu itu. Surah apa, Farhan? Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa lihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surah Al-Maidah ayat ke berapa? An-Nisa 115. Pojok kiri atau pojok kanan? Baik. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq fasayakfikuhumullah. Nah, itu surah Al-Baqarah. Baik. Kalau tidak ada yang lain, saya akhiri pengajian kita di siang hari ini. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.